Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Suatu ketika sebelum pasukan perang diberangkatkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada para sahabat, "La'utiyanna hadhir rayata ghadan liman yuhibbullaha wa rasulah." Akan aku berikan bendera ini yang nanti akan membawa panji ini orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Semua sahabat berharap dialah manusia yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak terkecuali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun kemudian keesokan harinya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiapkan pasukan yang sebenarnya akan diberangkatkan, ternyata yang beliau maksud tidak ada di tempat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Di mana Ali bin Abi Thalib?" "Ya Rasulullah, huwa ishtakat ainuhu." "Ya Rasulullah, beliau tidak hadir, matanya sedang sakit." Dipanggillah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meludahi mata beliau dan didoakan, kemudian sembuh. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan bendera ini kepada Ali. Dan beliau mengatakan, "Imdi ala rislik di ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Lanjutkan perjalananmu, terus maju. Jika ada satu orang yang mendapatkan hidayah dari Allah disebabkan karena dakwahmu, itu lebih baik daripada seekor unta merah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa besar nilai sebuah perjuangan dakwah yang disampaikan oleh seorang hamba untuk mempengaruhi hamba yang lain agar mereka berubah jadi baik. Karena dakwah itu edukasi, mengajak kepada hamba untuk menjadi hamba yang sejati, menghambakan diri kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan." Allah memberikan petunjuk kepada seseorang bika disebabkan karena dakwahmu. Yang ngasih hidayah Allah, bukan manusia. Kita hanya menyampaikan, kita hanya ingin menyampaikan kepada dan mengajak masyarakat untuk kembali kepada kebenaran. Tapi hidayah semuanya kembali kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang beri hidayah, sementara hambanya hanya sebagian di antara hambanya mendapatkan hidayah. Memang dalam menyampaikan kebenaran bisa dipastikan akan ada gesekan. Tidak hanya kita yang mengalaminya, bahkan manusia paling sempurna seperti para nabi termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mengalami gesekan. Sebab yang namanya hidup hanya ada dua kemungkinan, antara kita dipengaruhi ataukah kita yang mempengaruhi. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan janji yang indah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Wa inna minan nasi nasan mafatihun lil khair maghalikun lisyarr." Ada sebagian di antara manusia
yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai kunci pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Wa inna minan nasi nasan mafatihun lisyarri maghalikun lil khair. Sebaliknya ada sebagian di antara umat manusia yang mereka menjadi pemegang kunci pembuka pintu keburukan, dan dia memegang kunci pintu-pintu kebaikan dan dia menutup pintu-pintu kebaikan. Zaman dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita tentu ingin menjadi manusia yang menjadi pemegang kunci kebaikan, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mafatihunil khair. Dia adalah kunci pintu kebaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan untuk orang ini. Fatuba liman ja'alallahu miftahal khairi fi yadihi. Maka tuba, keberuntungan bagi orang yang Allah jadikan kunci kebaikan ada di tangannya. Wa khaba wa khasira liman ja'ala miftahal syarri fi yadihi. Dan celakalah bagi orang yang kunci keburukan ada di tangannya. Kebaikan dan keburukan akan selalu bertabrakan sepanjang kehidupan sejarah hamba. Maka selama ada agama, maka di saat yang sama akan selalu ada yang namanya gesekan antara kebenaran dan kebatilan. Selanjutnya kita perlu mengukur Anda ada di barisan mana. Sebagian orang mungkin dia berpikir, ngapain saya harus ikut dalam kegiatan seperti itu? Itu akan menambah masalah bagi hidup saya. Saya jadi tidak akur dengan tetangga, jadi punya gesekan dengan masyarakat di sekitarnya, jadi punya masalah dengan keluarga, jadi punya masalah dengan lingkungan kerja. Bagi mereka yang tidak mau mengambil risiko seperti ini, silahkan minggir. Karena kerja dakwah dan menyampaikan kebenaran adalah kerjanya para nabi. Yang mereka manusia pemberani, Zul azmi, punya tekad yang kuat, sehingga ketika mereka menyampaikan kebenaran, siap dengan semua resiko yang akan mereka hadapi. Karena itu Nabi SAW diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ad'u ilallah, aku mengajak masyarakat untuk kembali kepada Allah. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Untuk tidak mengambil resiko hidup, memang orang bisa saja dia berusaha untuk menghindar dari semua kegiatan itu. Tapi ternyata tidak demikian manusia yang ideal. Ada sebagian di antara nabi yang pada saat beliau berdakwah di tengah umatnya, namun karena tidak sabar dengan aneka tantangan yang diberikan oleh umatnya, akhirnya nabi ini meninggalkan umatnya sebelum ada perintah dari Allah. Nabi Muhammad SAW diperingatkan oleh Allah, jangan tiru orang seperti itu. Wala takun kasahibil huti idh nada wa huwa makdhum. Jangan kamu seperti sahibul hut, orang yang ditelan ikan, yaitu seorang nabi yang meninggalkan kaumnya, idh nada wa huwa makdhum, ketika dia berdakwah dalam posisi emosi. Maka jamaah, kita sebagai orang mukmin yang mengenal mana batasan yang baik dan yang benar, mana batasan tauhid dan praktek yang anti dengan tauhid, mana batasan sunnah dan yang bukan sunnah. Berarti satu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Anda, kita telah diberi hidayah oleh Allah. Semoga itu tanda bahasanya Allah Subhanahu wa taala telah membukakan hati kita untuk mau menerima kebenaran. Untuk selanjutnya, ada dua posisi. Pilih aman ataukah kita mengambil sikap menyebarkan. Sikap pilih aman mungkin kita bisa pilih diam, tidak pernah menyinggung seperti ini kepada siapapun, daripada nanti saya bergesekan dengan orang lain. Sikap yang kedua adalah Anda menyampaikan sebisanya, bukan dalam rangka untuk mencari masalah, tapi untuk menyampaikan kebenaran yang kita punya, dan masalah akan datang dengan sendirinya. Dan posisi yang kedua inilah yang dipuji oleh Nabi SAW. Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang dia hidup kumpul bersama masyarakat, bergesekan dengan masyarakat,
dan dia bersabar dengan aneka gangguan yang datang dari masyarakat, lebih baik daripada seorang mukmin yang dia menghindar gesekan dari masyarakat karena dia tidak bersabar dengan gangguan dari masyarakat. Kalau kita ingin menjadi mukmin yang memiliki nilai yang lebih, yang disebut oleh Nabi SAW sebagai khair, mukmin yang lebih baik, maka Anda harus siap dengan aneka resiko dan tantangan. Hadirin yang Allah, Nabi kita SAW mengalami tantangan itu. Abu Bakar juga mengalami hal yang sama. Para sahabat juga demikian. Aneka tantangan dan siksaan bahkan mereka rasakan. Padahal mereka adalah orang-orang yang baik dan mereka tidak pernah punya salah terhadap masyarakatnya. Nabi Muhammad SAW kita tahu sepanjang sejarah beliau disepakati baik oleh kawan maupun lawan akan seluruh akhlak baiknya. Hingga kemudian Al-Walid bin Mughirah, dia diminta oleh masyarakat Quraisy untuk berpikir bagaimana cara yang tepat memberikan julukan yang miring bagi dakwahnya Muhammad. Maka dia berusaha untuk berpikir. Dia berpikir dan berpikir untuk menemukan kalimat yang paling baik dalam rangka menyudutkan Al-Quran. Disebabkan karena dia berpikir seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuk orang ini. Al-Walid bin Mughirah disinggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran karena tindakannya. Innahu fakkara wa qaddar, faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar. Sesungguhnya dia berpikir dan berusaha untuk mencari celah bagaimana caranya menyudutkan Al-Quran. Faqutila kaifa qaddar, maka bagaimana mungkin dia mencari celah untuk menyudutkan Al-Quran? Kutil, terkutuk di orang ini. Ada orang yang berpikir untuk menyudutkan kebenaran, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara pernyataan yang pernah disampaikan oleh Al-Walid bin Mughirah, tokoh musyrikin yang ingin menyudutkan Al-Quran. Dia tanya kepada masyarakat Quraisy, adakah kalian pernah punya pengalaman dalam sejarah Muhammad kalau Muhammad itu pernah berdusta? Gak ada satupun yang berani menjawab. Karena tidak ada satupun pengalaman hidupnya Nabi SAW beliau pernah bertindak jahat kepada orang lain atau berdusta dalam perkataannya. Sehingga untuk menyebut Quran ini sebagai kitab yang dusta, untuk menyebut Muhammad sebagai manusia pendusta, gak ada celah. Maka sampai kemudian mereka kebingungan bagaimana cara yang tepat untuk menyudutkan Al-Quran. Jamaah, sebaik apapun manusia akhlaknya, kalau dia menyampaikan kebenaran dengan serius di tengah masyarakat, pasti dia akan mengalami ujian itu. Tergantung sejauh mana apakah dia sanggup bersabar ataukah tidak. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah jadikan kita sebagai hambanya yang penyabar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat dengan Allah, bagi siapapun yang dia berusaha untuk menjadi orang baik secara agama, rajin sholat jamaah, rajin hadir pengajian, penampilan pakaian dia kelihatan sebagai orang beragama, termasuk juga penampilan fisiknya. Jaga baik-baik akhlak Anda di depan siapapun. Masyarakat mungkin tidak membaca kitab yang Anda baca. Masyarakat tidak membaca buku yang Anda pelajari di kajian. Tapi mereka membaca akhlak dan perbuatan kita. Sehingga yang tampak di tengah mereka dari keadaan kita adalah akhlak dan perbuatan kita, keadaan anggota keluarga kita. Itulah yang mereka baca. Terkadang daya tarik diawali dari melihat penampilan akhlak, bukan dilihat dari buku apa yang kita baca. Sebab mereka tidak baca buku kita. Sehingga sangat disayangkan kalau ada sebagian orang yang penampilannya penampilan yang sudah kenal sunnah, penampilan orang yang sudah lama belajar ilmu agama, tapi mohon maaf, mungkin dia punya masalah dari sisi akhlak. Mohon maaf, dia punya masalah keluarga yang sampai bocor ke tengah masyarakat. Ini justru akan menjadi duri dalam gerakan dakwah
kebenaran kepada masyarakat. Sehingga orang mencibir disebabkan 1-2 orang yang gagal untuk menampilkan akhlak yang baik di tengah umat. Maka bagian dari kesabaran yang perlu untuk kita pupuk adalah sabar untuk berakhlak ketika bergesekan dengan masyarakat. Ada orang yang mendengarkan berita tentang Hasan Al-Basri rahimahullah. Dia bukan berasal dari Basrah, tapi berita Hasan Al-Basri telah viral dan beritanya telah menembus batas dari negerinya. Sampai orang ini penasaran seperti apa Hasan Al-Basri, sehingga beliau ingin ketemu langsung dengan Imam Hasan Al-Basri. Berangkatlah orang ini ke arah Basrah untuk bertemu langsung dengan Imam Hasan Al-Basri. Kemudian sebelum beliau ketemu dengan Imam Hasan Al-Basri, sebelum hadir di majelisnya Hasan Al-Basri, orang ini tanya kepada masyarakat di sekitarnya, menurut Anda yang sudah lama bertetangga dengan Hasan Al-Basri, kira-kira seperti apa kondisi beliau? Diceritakan, beliau adalah orang yang karakternya seperti ini, aneka sifat baik luar biasa diceritakan kepadanya. Dan jamaah, orang baik yang asli tidak hanya tercium aroma bau harum dari jauh, tapi makin harum ketika dari dekat. Tidak sebagaimana kata orang Jawa, ketika jauh aroma parfum, begitu dekat aroma kotoran. Tidak demikian. Tapi orang baik yang asli, ketika didekati dia semakin indah kelihatannya. Bukan hanya terlihat di medsos sebagai orang yang akhlaknya baik, tapi ketika didekati akan semakin tampak kebaikannya. Maka Imam Hasan Al-Basri ketika didatangi oleh orang ini, beliau minta cerita kepada tetangganya, gimana kondisi Imam Hasan Al-Basri. Diceritakan aneka kebaikan-kebaikannya. Dan tetangga tidak mungkin berdusta dalam masalah itu. Mereka sampaikan apa adanya. Lalu apa yang disampaikan oleh orang ini? La yadhillul qaum al-Hasanul Basri fihim. Sekelompok masyarakat tidak akan tersesat selama manusia seperti Hasan Al-Basri ada di tengah mereka. Pioner dalam menyampaikan dakwah kebenaran. Dia juga harus menjadi pioner dalam memberikan akhlak dan contoh yang baik di tengah umat. Sehingga Anda yang mengemban dakwah tauhid, yang sudah dikenal oleh masyarakat sebagai manusia yang beda sendiri dengan mereka, tolong jaga baik-baik nama baik dari dakwah. Berusahalah untuk belajar memiliki akhlak yang terpuji. Tampakkan kepada mereka, karena itu yang mereka baca. Dan di saat yang sama, kita terus selalu mendampingi orang-orang yang berilmu. Karena dengan bergandengan dengan ilmu, di saat itulah mudah-mudahan hidayah yang ada pada diri kita tetap terjaga. Allah Subhanahu wa taala menjamin para sahabat tidak akan tersesat sepanjang mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh. Bagaimana mungkin kalian akan kafir sementara ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian dan di tengah kalian ada Rasulullah. Karena itu sebagian ulama mengatakan laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Andaikan bukan karena ulama, tentu manusia itu tidak ubahnya seperti binatang ternak. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melimpahkan hidayah dan kesabaran bagi kita, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hambanya yang menjadi pionir dalam menyampaikan kebenaran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.